Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita masuk bab yang ke-6 dari kitab ini, yaitu bab jazail walidain, bab penjelasan tentang balasan untuk kedua orang tua. Di dalamnya ada 5 riwayat, ada 1 hadis dari Nabi SAW, dan ada 2 hadis ya dari Nabi SAW, dan 3 hadis atau 3 riwayat dari athar beberapa orang sahabat Nabi SAW. Di sini jamaah sekalian, apa maknanya jazaul walidaini, balasan untuk ibu dan bapak? Maknanya tidak sebagaimana yang muncul dalam fikiran kita, bahwa kalau dibilang jaza atau balasan, biasanya balasan itu lebih sering kita berbicara tentang ganjaran pahala ya. Kayaknya kalau kita lihat ini balasan untuk ibu dan bapak, yang terbersit dalam fikiran kita hadis yang menjelaskan apa balasan bagi ibu dan bapak dengan keberadaan mereka terhadap keutamaan yang mereka telah lakukan kepada anak-anak mereka. Karena kita tahu jamaah sekalian bahwa ibu dan bapak, kedua orang tua adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena sebab dan alasan keberadaan mereka, sehingga anak-anak mereka laki-laki dan perempuan bisa lahir melalui perantaraan kedua manusia ini. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW selalu digandengkan antara perintah kepada perintah untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, digandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada ibu dan bapak. Nah, itu kata ulama kita sudah cukup untuk menjadi penjelasan tentang keutamaan dan besarnya kedudukan mulianya seorang ibu dan bapak. Cuman jamaah sekalian, kalau kita baca hadis-hadisnya, riwayat-riwayat yang disampaikan, 5 riwayat atau 5 hadis ini, ternyata maknanya jazaul walidaini, balasan untuk ibu dan bapak, itu bukan seperti yang tadi kita sampaikan, bukan tentang surga dan sebagainya, atau bukan tentang berapa pahala orang yang, atau berapa pahala ibu dan bapak kita. Jazaul walidaini ini maksudnya adalah balasan untuk ibu dan bapak, dalam artian bagaimana seorang anak membalas jasanya ibu dan bapaknya, dan apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk membalas jasa ibu dan bapaknya. Sebenarnya makna pembahasannya ke sana jamaah sekalian. Jadi meskipun kita tahu bahwasanya betapa besar dan begitu banyak pengorbanan dan apa yang telah dilakukan oleh seorang ibu, seorang bapak, namun ada hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang keadaan, satu-satunya keadaan yang mana seorang anak itu bisa membalas seluruh jasa bapaknya dengan mengerjakan amalan tersebut.
Di sini jamaah sekalian diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini hadis yang pertama. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qabisah, telah menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami Qabisah, qala haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Sufyan dari Suhail bin Abi Salih dari abihi, dari bapaknya Abu Salih bin Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu, tidak bisa seorang anak membalas jasa bapaknya, illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, kecuali kalau anak itu menemukan atau mendapatkan bapaknya dalam posisi sebagai budak atau hamba sahaya, kemudian anak itu membeli bapaknya dan dia bebaskan. Nah, ini kata Nabi SAW. Ini hadis yang pertama jemaah sekalian dalam bab ini, dan inilah hadis yang menjelaskan tentang amalan yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk membalas jasa seorang bapak. Ya, kalau kita berbicara tentang bapak jamaah sekalian, maka maknanya ibu dan bapak. Karena disebutkannya satu jenis kelamin dari manusia itu menandakan kedua-duanya juga masuk, kecuali apabila ada kekhususan di situ. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan an-nisa'u syaqaiqur rijal. Jadi perempuan itu adalah saudarinya laki-laki. Dan ini kalau kita berbicara tentang hukum syariat, maka yang berlaku adalah hadis Nabi ini, bahwa wanita itu adalah saudarinya laki-laki. Dalam artian bahwa di dalam hukum Islam, syariat itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama, kecuali untuk masalah dan hukum-hukum yang secara khusus memang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi umumnya jamaah sekalian, laki-laki memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah salat, maka perempuan juga sama. Laki-laki punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka perempuan juga sama. Meskipun jamaah sekalian kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, perintahnya itu adalah perintah dalam bentuk kata kerja, kata perintah untuk laki-laki, dan tidak dikatakan kata kerja untuk perempuan. Karena hukumnya jamaah sekalian, kalau itu adalah perintah untuk laki-laki, maka dia juga adalah perintah untuk perempuan, kecuali yang dikhususkan untuk laki-laki dan yang dikhususkan untuk perempuan. Contoh misalnya mentalak dalam pernikahan. Mentalak dalam pernikahan itu hukum yang hanya diberikan untuk laki-laki saja, untuk suami saja, dan mentalak itu bukan haknya perempuan. Oleh karena jamaah sekalian, ada salah seorang syekh yang pernah bercerita atau menyampaikan ceramah berbicara tentang masalah hukum talak dan seterusnya. Setelah itu ada yang bertanya, kenapa laki-laki diberikan hak untuk mentalak istri, kenapa tidak sebaliknya? Ya, meskipun sebenarnya dalam hukum ini jamaah sekalian, istri bisa apa? Bisa meminta cerai sebenarnya kan, kalau memang dia memiliki alasan yang cukup untuk dia meminta cerai. Kalau suaminya zalim, suaminya tidak memberikan hak dan seterusnya, maka istri bisa meminta untuk diceraikan. Itulah yang namanya khulu. Ini pembahasan yang berbeda jamaah sekalian. Tapi hukum asalnya bahwa yang mentalak itu adalah laki-laki. Maka dijelaskan oleh syekh itu panjang lebar, dijelaskan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya dan sebagainya. Kemudian setelah selesai jamaah sekalian, seakan-akan si penanya itu yang perempuan itu, si penanya itu tidak ridha atau belum menerima jawaban syekh, karena jawabannya terlalu normatif, ya, terlalu umum-umum. Yang dijawab cuman tentang ayat-ayat, hadis-hadis dan sebagainya. Maka berdirilah salah seorang audiens juga yang ikut hadir dalam kajian itu, perempuan juga, dan mengatakan sudah betul ini syariat Islam. Karena kalau seandainya talak diberikan kepada istri, maka setiap hari barangkali 10 kali saya talak suami saya. Itu karena apa? Karena memang jamaah sekalian, persoalan menjaga lisan itu laki-laki bisa lebih menjaga. Tapi kalau perempuan, persoalan menjaga lisan, itu sulit, susah untuk menjaga lisan. Nah, oleh karenanya ini ada perbedaan hukum antara laki-laki dengan perempuan. Sama kalau misalnya masalah warisan,
Ada beberapa keadaan di mana laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Itu kan beda hukumnya jamaah sekalian, karena memang ada perbedaan hukum dan syariat. Laki-laki tidak dibebankan untuk menggunakan hijab, menggunakan jilbab. Perempuan yang punya kewajiban seperti itu. Laki-laki diwajibkan untuk berkhitan, perempuan tidak wajib berkhitan. Nah itu jadi perbedaan hukum seperti itu. Cuman kalau dilihat dari hukum umumnya jamaah sekalian, bahwa kalau ada perintah untuk laki-laki, maka itu perintah juga untuk perempuan. Nah sama dalam hadis-hadis yang seperti ini. Kalau Nabi mengatakan la yajzi waladun walidahu, maka itu berarti tidak mungkin seorang anak berbuat atau membalas kebaikan bapaknya. Ini kalau secara letter-letternya jamaah sekalian, terjemahannya, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan bapaknya, hanya begitu. Tapi dipahami bahwa dalam konteks hadis ini ibu dan bapak itu sama makamnya. Nah, oleh karenanya tidak mungkin jamaah sekalian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang anak itu dengan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu, seorang bapak, tidak mungkin seorang anak bisa memberikan balasan. Dalam artian seandainya seorang anak ada yang marah kepada ibu bapaknya jamaah sekalian karena ibu bapaknya zalim, meskipun hadis yang sebelumnya kan kita jelaskan birra walidayhi wa in zalama. Ya, berbaktilah kepada ibu dan bapak meskipun keduanya berbuat zalim. Dalam artian berbuat zalim di sini jamaah sekalian, zalim kepada anaknya atau zalim pada dirinya sendiri. Ya, tapi kalau dia zalim untuk memerintahkan anaknya melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, maka itu tidak boleh ditaati. Nah, jadi kewajiban seorang anak berbakti kepada ibu dan bapak meskipun ibu bapaknya berbuat zalim, meskipun ibu bapaknya melakukan kesyirikan. Kan begitu pembahasan kita kemarin. Jadi meskipun ibu bapaknya non muslim, kafir, tidak Islam, maka anak tetap wajib berbakti kepada ibu bapaknya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, banyak kebaikan-kebaikan serta pengorbanan ibu dan bapak, anak itu tidak akan mungkin bisa membalas. Dan sebentar nanti ada beberapa riwayat jamaah sekalian diceritakan bagaimana para sahabat berupaya untuk melakukan berbagai macam amalan ibadah ketaatan, berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ternyata menurut sahabat itu tidak ada apa-apa sama sekali dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh ibu dan bapak. Nah, nanti sebentar kita sebutkan jamaah sekalian amalan-amalan yang besar luar biasa, meletihkan, melelahkan, namun dipandang oleh para ulama dari kalangan sahabat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan ibu dan bapak. Cuman kata Nabi SAW, ada satu amalan kalau itu diamalkan oleh seorang anak, maka itu bisa membalas pengorbanan seorang ibu dan bapak. Hanya saja jamaah sekalian, pengorbanan yang dimaksud di sini atau kemampuan ibadah ini, amalan ini membalas pengorbanan ibu dan bapak itu dalam tanda petik, dalam makna di mana seorang bapak dan seorang ibu adalah sebab keberadaan anak. Nah, makanya kan dalam hadis yang pernah kita jelaskan, la yuqadul walidu bil walad, tidak dikisos. Kisos itu artinya hukuman mati. Tidak diberikan hukuman kisos kepada bapak atau ibu kalau dia membunuh anaknya. Ya. Saya kasih contoh begini. Misalnya ada anak, misalnya dia berbuat maksiat, dosa besar misalnya. Marah ibunya, marah bapaknya, dia ambil sapu. Itu kan sengaja jamaah sekalian. Dia mau menyakiti anaknya sendiri karena amarahnya, karena marahnya kepada anaknya. Akhirnya dia pukul anaknya dengan sapu. Tanpa dia pukul anaknya, kemudian kena anggota yang yang vital atau fatal, akhirnya meninggal pada saat itu juga. Nah, ini kan perbuatan pembunuhan secara sengaja jamaah sekalian, dan itu hukumannya harusnya kisos. Hukumannya harus kisos. Jadi pembunuhan itu jamaah sekalian dalam agama kita terbagi 3. Ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja, dan ada pembunuhan karena kesalahan. Namanya qatlul amdi, qatlu syibil amdi, dan qatlul khata. Nah, bagaimana itu jamaah sekalian yang hukuman kisos? Yang hukuman kisos itu kalau ada seseorang berniat melukai orang lain, dia berniat melukai orang lain dengan menggunakan benda yang umumnya benda itu bisa membunuh. Umumnya benda itu bisa membunuh. Contoh misalnya dia gunakan pisau misalnya, atau dia gunakan benda-benda tajam misalnya. Meskipun dia niatnya cuma mau melukai saja, pas dia lukai misalnya meninggal pada saat itu, maka itu masuk kategori pembunuhan secara sengaja.
Nah, kalau pembunuhan tidak disengaja jamaah sekalian adalah orang berniat untuk melakukan jinayah, untuk menyakiti orang lain dengan menggunakan benda yang umumnya benda itu tidak bisa membunuh. Contoh misalnya dia lempari orang misalnya pakai buku misalnya. Ya, dilempari. Ini kan umumnya buku tidak bisa membunuh. Pas dia lempar orang, dia berniat untuk menyakiti, kena kepala belakangnya misalnya atau ubun-ubunnya, langsung meninggal pada saat itu juga. Maka itu namanya pembunuhan tidak disengaja. Ada pembunuhan pembunuhan syibul amdi, setengah sengaja. Nah, itu namanya syibul amdi. Ada pembunuhan yang karena kesalahan. Nah, itulah seperti misalnya kalau kita lempar mangga misalnya, pas lempar mangga batunya kena kepala orang, meninggal pada saat itu. Nah, itu namanya pembunuhan tidak disengaja. Nah, dalam hadis itu jamaah sekalian, hadisnya Umar, Nabi mengatakan bapak itu, ibu itu kalau dia bunuh anaknya tidak diberikan hukuman kisos, ibu dan bapak. Kenapa jamaah sekalian? Alasannya karena bapak itu, ibu itu adalah sebab keberadaan anaknya. Maka tidak boleh anak menjadi sebab ketidakadaan ibu dan bapaknya. Jadi bapak dan ibu adalah sebab kita ada semua di sini. Kita semuanya ada dalam kehidupan dunia ini. Maka jangan sampai anak itu menjadi sebab kebinasan ibu dan bapak. Meskipun bukan berarti jamaah sekalian bapak dan ibu misalnya, ini kan sekarang rame begitu ya, diberitakan dalam dunia kriminal dan seterusnya, ada ibu bunuh anaknya sendiri, ada bapak bunuh anaknya sendiri dan sebagainya. Bukan berarti bahwa negara atau hakim, polisi tidak menjatuhkan hukuman. Tidak, bisa saja menjatuhkan hukuman, namanya hukuman ta'zir, dipenjara kah atau di mana, yang jelas tidak dibunuh kalau dalam syariat Islam. Nah, cuman jamaah sekalian di sini, makanya tadi kita sampaikan bahwa bukan berarti kalau orang itu, anak itu melakukan amalan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, bukan berarti semua perbuatan pengorbanan yang dilakukan oleh ibu dan bapak bisa terbalaskan dengan satu amalan itu. Enggak. Cuman maknanya jamaah sekalian itu bisa sama dengan apa yang dilakukan oleh ibu dan bapak. Nah, di sini Nabi mengatakan illa an yajidahu mamlukan, kalau ada anak mendapati ibunya atau bapaknya dalam status sebagai seorang budak hamba sahaya, fayashtariyahu fayu'tiqahu, kemudian dia beli ibu dan bapaknya sendiri, setelah dibeli baru dibebaskan. Nah, dimerdekakan. Nah, sekarang kan jamaah sekalian, waliyadzubillah, ada anak yang menjadikan ibu dan bapaknya sebagai pembantunya sendiri. Waliyadzubillah. Nah, awal-awalnya, Pak, Bu, tinggal mikir saya di rumah daripada di kampung ki setengah mati kerja. Tinggal di rumah saja. Ternyata pas tinggal di rumah di Makassar, jamaah sekalian, rumahnya besar sekali, ibu bapaknya, suami istri ini anak-anak ini bekerja setiap hari, anak-anaknya ditinggal sama ibunya. Jadi ibunya seakan-akan seperti pembantu rumah tangga. Iya, ibunya yang kerja memasak, ibunya yang mencuci piring, ibunya yang menyetrika, pokoknya semua ibunya. Padahal niat awalnya apa? Niat awalnya cuma dipanggil saja ibu untuk tinggal di rumah, harusnya tinggal di rumah dimuliakan, harusnya dihormati, dihargai dan seterusnya. Bukan justru dibebankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, di sini dalam hadis Nabi, amalan yang bisa membalas pengorbanan ibu dan bapak jamaah sekalian adalah ketika seorang itu mendapati ibu bapaknya dalam keadaan hamba sahaya, dimiliki oleh orang lain, kemudian dibeli, setelah itu dimerdekakan. Nah, itu dia amalan. Satu-satunya amalan dalam hadis ini jamaah sekalian yang bisa menyamai pengorbanan atau bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh ibu dan bapak. Bagaimana itu maknanya jamaah sekalian? Maknanya bahwa bapak itu adalah sebab keberadaan seorang anak, sebagaimana ibu juga adalah sebab keberadaan seorang anak. Tidak mungkin kecuali Nabi Isa ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam jamaah sekalian yang memang tidak memiliki bapak, termasuk juga dengan Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Cuman umumnya manusia jamaah sekalian, sebab keberadaan mereka di dunia ini adalah ibu dan bapak. Nah, oleh karena itu, ketika seorang bapak dan seorang ibu itu adalah sebab dan alasan keberadaan anak-anaknya jamaah sekalian, maka yang sebelumnya ini anak-anaknya dia berada dalam kondisi kefanaan. Nah, makanya dalam surah Al-Insan Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang masanya dalam kehidupan umat manusia dahulu, di mana dahulu manusia itu belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki wujud, belum bisa.
Karena kita ini jamaah sekalian melewati beberapa fase. Yang paling pertama disebut sebagai alamul fana. Itu dulu. Alamul fana artinya ketika alam semesta ini semuanya belum ada. Satu-satunya ada adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan ruh, Allah ciptakan jasad kita, maka lahirlah kita masuk dalam alam ar-rahim, alam rahim. Kemudian setelah itu masuk ke dalam alam dunia. Setelah melakukan berbagai aktivitas, kesibukan dan sebagainya ada alamul dunia, nanti sebentar meninggal dunia masuk ke dalam alamul barzakh. Selesai alam barzakh jamaah sekalian, lalu kemudian masuk ke dalam alam akhirat. Nah, itu perjalanan hidup manusia secara singkat. Makanya jamaah sekalian, karena ibu dan bapak ini ada, anak-anak yang sebelumnya masih di alamul fana, sebelumnya itu mereka tidak ada, dengan adanya ibu dan bapak ketemu di pelaminan, perkawinan dan seterusnya, akhirnya lahirlah anak dan keturunan itu. Olehnya itu maknanya jamaah sekalian bahwa ketika ibu dan bapak dalam status dan dalam kondisi mereka budak dan hamba sahaya, budak hamba sahaya itu jamaah sekalian itu sama bisa diibaratkan kata ulama kita seperti kata Imam As-Sindi, budak dan hamba sahaya itu sama saja seperti orang yang tidak ada. Budak dan hamba sahaya itu sama saja kalau dikatakan mereka itu tidak ada. Karena apa? Karena jangankan mereka memiliki sesuatu, jiwa mereka saja jamaah sekalian, diri mereka saja itu mereka tidak miliki. Itu budak, itu hamba sahaya. Nah, makanya dalam agama Islam perbudakan itu semuanya, sebab-sebab perbudakan yang dahulunya ada itu semuanya dihapus kecuali satu sebab. Nah, jadi kan banyak sebab itu, perbudakan itu banyak sebabnya jamaah sekalian. Sampai dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam kan ada anak kecil ditemukan di pinggir jalan, itu langsung dijadikan sebagai budak, ya, anak temuan itu. Nah, tapi mau juga sekarang jamaah sekalian banyak penculik anak-anak. Sekarang dikasih permen dan sebagainya, kemudian diculik, dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu dijual. Ada yang dibunuh, ada yang diambil organnya, ada macam-macam lah. Nah, itu mereka menganggap bahwa perbudakan di zaman dulu bisa dilakukan di zaman sekarang. Itu bukan perbudakan, itu tindak kriminal, kejahatan. Nah, di zaman dulu jamaah sekalian Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam sumur, dibuang oleh kakak-kakaknya sendiri, ditemukan oleh saudagar atau pedagang, kemudian diangkat jamaah sekalian, ternyata yang keluar bukan air, yang keluar adalah anak kecil. Nah, ini setelah itu kemudian si pedagang-pedagang ini akhirnya dimasukkan ke dalam karung, dibawa ke Mesir, di pasar, kemudian dijual. Jadilah dibeli oleh siapa? Perdana Menteri pada saat itu. Dibeli oleh istrinya namanya Zulaikha dalam riwayat Israiliyat. Nah, oleh karenanya jadi perbudakan di zaman dahulu banyak alasannya, banyak sebabnya. Anak kecil ditemukan di pinggir jalan, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, diambil sama orang lain, dijual, sudah selesai. Nah, itu banyak alasan perbudakan jamaah sekalian, termasuk perbudakan itu disebabkan karena peperangan. Ya, jadi peperangan atau misalnya sebuah daerah datang ke daerah yang lain, kemudian dibunuh laki-lakinya semuanya, dibunuh perempuan-perempuan semuanya, yang tersisa adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini diambil kemudian dijadikan budak. Nah, itu seperti itu juga. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, agama Islam datang menutup semua jalur-jalur perbudakan kecuali satu sebab. Nah, kecuali satu pintu, satu keran perbudakan yang masih dibuka oleh agama Islam. Karena apa? Alasan nanti ini jamaah sekalian itu nanti masih ada di akhir zaman. Nah, makanya syariat membebaskan perbudakan, membebaskan budak itu tidak dihapus. Sampai hari kiamat akan tetap ada. Ustaz, saya kira sekarang sudah tidak ada budak. Ya betul, memang sekarang tidak ada budak jamaah sekalian. Cuman di akhir zaman nanti ada lagi. Nanti muncul lagi perbudakan. Makanya kan dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, sampaikan kepada saya apa tanda-tandanya hari kiamat. Kata Nabi SAW, antaral uratal ulat, antaral hufatal uratal alata yatatawaluna fil bunyan. Dalam antalidal amatu rabbataha, engkau akan melihat tanda-tanda hari kiamat besar adalah ketika ketika budak melahirkan majikannya sendiri. Ya, jadi ketika budak, ibu dan bapak jamaah sekalian, ibunya itu melahirkan majikannya sendiri. Ada banyak kata ulama kita penjelasannya. Di antara penjelasan karena banyaknya perbudakan di akhir zaman itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena nanti sekali lagi kita akan berperang melawan orang-orang Romawi. Orang Romawi dulu sudah pernah berkali-kali terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang Romawi. Nanti di akhir zaman itulah yang disebut sebagai Armageddon. Tahu Armageddon ya?
Film yang terkenal itu jamaah sekalian itu namanya Armageddon. Kalau dalam sejarah Islam jamaah sekalian, dalam hadis-hadis Nabi disebut sebagai Al-Malhamatul Kubra, perang yang paling besar. Dan perang yang paling besar itu dimulai dari peperangan antara kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi melawan orang-orang Romawi. Nah, itu dia. Nanti ada riwayat-riwayatnya dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, kata Imam As-Sindi bahwa seorang bapak, seorang ibu ketika dia berstatus sebagai budak, maka bisa dianggap dia sama seperti anak yang pada saat itu belum ada. Jadi seorang bapak, seorang ibu kalau dia berstatus budak, maka sebenarnya dia ini tidak ada jemaah sekalian, karena memiliki diri sendiri itu tidak bisa. Kecuali kalau dia misalnya bisa membeli dirinya sendiri, itu namanya budak mukatab. Budak mukatab itu kalau dia minta kepada majikannya, wahai majikanku, saya minta izin untuk bekerja. Hasil pekerjaan yang saya dapatkan itu, uang-uang yang saya dapatkan itu, itulah yang saya gunakan untuk membeli diri saya sendiri. Ini kalau disepakati oleh majikannya jamaah sekalian, maka inilah nanti disebut sebagai budak yang mukatab atau mukatib. Dia bekerja, diizinkan oleh majikannya, pemiliknya, untuk membebaskan diri sendiri. Nah, tapi kalau tidak bisa seperti itu, maka datanglah seorang anak. Anak ini yang kemudian membeli bapaknya sendiri, membeli ibunya sendiri, kemudian dibebaskan dan dimerdekakan. Oleh karenanya maknanya di sini bukan berarti bahwa dengan membeli seorang ibu, dengan membeli bapak dari perbudakan itu berarti amalannya sama, sederajat, enggak. Cuman maknanya jamaah sekalian itu sama. Bahwa anak sebelumnya dengan keberadaan ibu dan bapak menjadi ada. Sama juga ibu dan bapak dalam kondisi dia tidak ada karena perbudakan itu tidak dianggap sebagai manusia, kan begitu ya. Budak itu tidak dianggap sebagai manusia. Sama saja dengan barang-barang dan seterusnya diperjualbelikan dan sebagainya. Dengan adanya anak jamaah sekalian, maka ibu dan bapak dibeli, maka jadilah mereka kembali hidup di dunia ini. Nah, itu maknanya jamaah sekalian. Tapi kita tentu saja tidak berharap ya Allah mudah-mudahan. Wah, jangan jamaah sekalian. Kemudian ya, riwayat yang berikutnya jamaah sekalian, ini riwayat datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id ibn Abi Burdah qala sami'tu abi yuhaddits, yaitu Abu Burdah, annahu syahida Ibnu Umar. Nah, Abu Burdah ini jamaah sekalian salah seorang sahabat Nabi, dia melihat Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar. Ini ceritanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, setelah Nabi wafat. Annahu syahida Ibnu Umar rajulan yamaniyan yatufu bil bait. Dia melihat Ibnu Umar sedang menyaksikan ada seseorang yang datang dari negeri Yaman sementara berkeliling tawaf mengerjakan ibadah. Ya, jadi dia sementara keliling melakukan tawaf di sekeliling Baitullahil Ka'bah. Hamala sendiri. Ya, jadi bisa dibayangkannya betapa sulitnya jamaah sekalian berkeliling 7 kali putaran dan menggendong ibunya sendiri. Kemudian yaqul, anak itu mengatakan, orang itu mengatakan, innilaha ba'iruhal mudallalu in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Kata anak ini jamaah sekalian, saya sekarang ibarat seperti untanya untuk ibu saya. Ya, jadi kalau ibu saya naik unta, maka untanya itu adalah saya. Ya, saking memuliakannya dan mengagungkannya sang ibu. Jadi dia menganggap dirinya sebagai tunggangannya sendiri, tunggangan ibunya sendiri. Ya. In udhirat rikabuha lam udhar. Kalau seandainya, ini kata si orang Yaman ini jamaah sekalian, dia bilang kalau seandainya unta itu ada rasa takut, rasa panik, maka saya tidak akan mengalami yang seperti itu. Artinya kalau seekor unta bisa lemas, bisa capek, bisa mati dan sebagainya, maka saya tidak akan berbuat seperti itu. Artinya jamaah sekalian, si orang Yaman ini dia bersaksi bahwasanya saya akan berbakti kepada ibu saya dengan kebaktian yang semaksimal mungkin. Ya, sampai kalau seekor unta itu bisa lemas, bisa takut, bisa panik dan sebagainya, adapun saya maka saya akan tetap konsisten untuk menjaga dan berbakti kepada ibu saya. Nah, salah satu buktinya jamaah sekalian, dia gendong ibunya dari Yaman sampai datang ke Baitullahil Ka'bah, ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, melakukan tawaf. Tsumma qala, kemudian orang itu mengatakan, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha. Ini
Orang ini mengatakan, dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, wahai sahabat Nabi SAW, bagaimana pandanganmu, bagaimana pandangan Anda? Apakah saya sudah membalas pengorbanan dan kebaikan ibu saya kepada saya?" Nah, ini pertanyaan jamaah sekalian. Apakah saya sudah, istilahnya sudah 50-50 ini? Ya, ibu saya sudah melahirkan saya, menyapi saya, menyusui saya dan seterusnya, membesarkan saya. Nah, sekarang saya gendong ibu saya dari negeri Yaman sampai datang ke Ka'bah dan saya berkeliling ini 7 kali putaran. Apakah ini sudah membalas ini semua kebaikan ibu saya? Apa kata Ibnu Umar? La wala bizafratin wahidah. Bahkan dengan satu helahan nafas ibumu ketika dia melahirkan dirimu, itu juga tidak bisa membalas. Anda bisa. Kata Ibnu Umar, jamaah sekalian. Dan kita tahu Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW yang luar biasa, pengorbanan luar biasa bersama Nabi SAW. Kata Ibnu Umar, semua yang kamu lakukan ini kan Ibnu Umar dari tadi melihat kan, dia melihat anak ini menggendong ibunya sendiri dan seterusnya, kecapean, kelelahan dan seterusnya. Dia mengatakan, la wala bizafratin wahidah. Zafratun itu, jamaah sekalian, kalau ada orang habis lari kemudian dia berhenti. Kalau dia berhenti, jamaah sekalian, maka muncul itu suara, istilahnya tersengal-sengal. Ya, suara yang saling memburu antara satu dengan yang lain. Itu namanya zafrah. Cuman bedanya, jamaah sekalian, zafrah itu adalah suara tersengal-sengal disebabkan karena apa? Penderitaan yang sangat berat. Nah, itulah dalam konteks ini maknanya, jamaah sekalian, Ibnu Umar mengatakan, meskipun satu helahan nafas ibumu karena menahan rasa sakit ketika melahirkan dirimu, itu belum bisa kamu balas dengan semua yang kamu sudah lakukan. Nah, ini menjelaskan, jamaah sekalian, bahwa kita mau balas pengorbanan ibu kita, balas pengorbanan bapak kita, tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa, kecuali dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun juga seperti yang tadi kita jelaskan, membalasnya itu cuma dari sisi maknanya saja, tapi membalas perbuatan mereka, amalan mereka, pengorbanan mereka, tidak akan mungkin bisa, jamaah sekalian. Ya, salah seorang ulama kita menjelaskan kenapa itu tidak akan pernah bisa, jamaah sekalian. Alasannya karena ibu dan bapak berkorban untuk diri kita, bantuan-bantuan kita, bantuan-bantuan dan seterusnya, kemudahan-kemudahan sampai mereka bertemu dengan ajal kematian mereka. Itu jadi sudah berbeda, jamaah sekalian. Maka tidak akan mungkin pernah bisa dibalas. Tsumma tafa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar melakukan tawaf. Fa'atal maqama fa shalla rak'atain. Kemudian Ibnu Umar datang ke makamnya Nabi Ibrahim, kemudian beliau salat sebanyak 2 rakaat. Tsumma qala ya ibna Abi Musa. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, wahai Ibnu Abi Musa, ini Abu Burda ini, ya, Abu Burda, wahai Abu Burda, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya salat 2 rakaat yang kamu kerjakan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya kamu lakukan. Ini pembahasan, jamaah sekalian, ini sudah berbeda, ini sudah keluar pembahasan dari yang kita maksud. Ya, artinya bahwasanya semua ibadah termasuk sholat 2 rakaat yang kita kerjakan, itu semuanya, semua ibadah, kesolehan, ketaatan, besar kecil, insya Allah itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Hanya saja dosa-dosa yang bisa dihapus itu, jamaah sekalian, adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu harus dengan bertobat kepada Allah. Cuman jamaah sekalian ini, ya, ini satu pembahasan menarik memang, jamaah sekalian. Dan dalam, ya, mohon maaf saya ceritakan ini, dalam halaqah tarbiyah saya bersama murabbi, bersama Ustaz Yusran, saya sampaikan memang ketika di dalam surah Al-Mulk itu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mulk di bagian yang paling akhir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ampunan bagi orang-orang yang, nah ini dia. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi, dengan perkara yang gaib, lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa ajrun kabir, dan balasan yang besar, pahala yang besar, pahala yang banyak. Nah, di sini saya pertanyakan, ini kan yakhshawna rabbahum itu adalah apa? Amalan. Itu adalah amalan. Al-khasyah, jamaah sekalian, itu adalah amalan. Nah, sedangkan balasan bagi khasyah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini adalah maghfiratun, ampunan. Nah, itu berarti, jamaah sekalian, ternyata bisa saja, jamaah sekalian, ada dosa yang kita lakukan, bahkan dosa besar yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan amalan tertentu.
Nah, dan tidak perlu seseorang itu meminta ampun kepada Allah. Meskipun hukum asalnya jamaah sekalian, mayoritas ulama kita mengatakan kalau dia adalah dosa kecil maka bisa diampuni oleh Allah SWT dengan melakukan kebaikan. Makanya dalam hadis yang hasan Nabi mengatakan innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya dosa-dosa kecil, dosa-dosa itu bisa dihapuskan oleh kebaikan. Itu dalam Al-Qur'an ya. Nabi mengatakan bagaimana wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kerjakanlah amalan-amalan kebaikan setelah melakukan keburukan, maka amalan kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Maknanya bahwa dosa kecil itu akan dihapus dengan amalan-amalan kebaikan. Nah, kita sholat, contoh misalnya ini, seandainya kita bermaksiat antara maghrib dan isya, kita kerjakan maghrib, kemudian kita kerjakan isya setelahnya, maka dosa-dosa kecil itu akan terhapus. Cuman kata ulama kita, kalau dia adalah dosa besar, maka dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Nah, cuman saya tanya sama beliau, jamaah sekalian, ini ayatnya ini jelas bahwasanya ada amalan yang kalau kita lakukan amalan itu, dosa besar pun juga akan diampuni oleh Allah SWT. Sama jamaah sekalian dengan hadis itu, Imra'atul Baghiyah, seorang wanita yang suka melakukan perbuatan zina, pekerjaannya berbuat zina. Kisah orang Bani Israel ini. Ketika dia masuk ke dalam sumur, dia kehausan, dia keluar dari sumur, dia lihat ada seekor anjing yang kehausan, sampai menjilat-jilat tanah karena kehausannya. Akhirnya dia masuk kembali, dia keluar, diambilkan air dan diberi minum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, diampuni dosa-dosa zinanya jamaah sekalian dan dimasukkan ke dalam surga. Zahirnya hadis ini jamaah sekalian, zahirnya hadis ini tidak ada kata-kata istighfar dalam hadis itu, tidak ada kata istighfar. Yang ada adalah amalan. Amalan itulah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala iba dengan perbuatan hamba tersebut, wanita berzina itu, maka diampuni oleh Allah, dimasukkan dalam surga. Ya, meskipun ulama kita mengatakan qamat fi nafsiha at-taubah. Ya, meskipun ketika dia melihat anjing, wih kasihan betul ini anjing. Ya, maka muncul perasaan rahmah, perasaan kasihannya, akhirnya dia bertaubat di dalam hatinya. Nah, dari taubat itulah kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dilihat zahir hadisnya dan riwayat-riwayat, tidak ada yang seperti itu. Yang ada cuman justru dia melakukan amalan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, itu berartinya Mas Kim bisa diambil kesimpulan bahwa ada saja amalan-amalan, mudah-mudahan kita berbaik sangka ya Mas Kim, amalan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, bukan menafikan bahwa kita tidak usah bertaubat kalau begitu. Tidak, tetap harus bertaubat, wajib bertaubat karena kita selalu melakukan perbuatan dosa. Kemudian masih tersisa waktu 1 menit ya. Kemudian ada hadis lagi jamaah sekalian, di sini disebutkan anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan, bahwasanya suatu ketika Marwan bin Abdul Hakam, khalifah Rasulullah, khalifah di masa Abbasiyah. Nah, ini sudah habis waktunya. Nah, ini kita sebutkan riwayatnya dulu. Marwan jamaah sekalian menggunakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Wa kana yakunu bidhil Hulaifah. Abu Hurairah suatu ketika dia berada di Dzil Hulaifah. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Jadi ibunya Abu Hurairah berada di rumah dan dia sendiri di tempat yang lain. Qala fa idza arada an yakhruj waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Fataqulu wa alaikas salam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayaqulu rahimakillahu kama rabbaitini saghiran, fataqulu rahimakallahu kama barartani kabiran, thumma idza arada an yadkhul sana'a mithlahu. Ini perbuatannya Abu Hurairah jamaah sekalian. Abu Hurairah itu jamaah sekalian masih punya ibu, dan kebiasaannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa kalau beliau ingin pergi jamaah sekalian, maka beliau akan berhenti dulu di depan pintu ibunya, depan pintu rumah ibunya. Kemudian dia mengatakan assalamu alayka, dia ucapkan salam. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan bagimu wahai ibuku. Kemudian dibalas dari dalam sama ibunya, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abu Hurairah mengatakan lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah Anda lakukan sebagaimana Anda telah mendidik saya ketika saya masih kecil. Maka dibalas sama ibunya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas merahmati engkau sebagaimana engkau telah menyayangi saya dan mengurus saya ketika saya sudah tua. Nah, ini kata periwayatnya jamaah sekalian, ternyata ini adalah kebiasaan Abu Hurairah. Setiap kali beliau mau tinggalkan ibunya dan setiap kali datang berkunjung ke ibunya, maka selalu terjadi ini, dialog ini.
saling mendoakan antara ibu dan anak. Nah, ini jamaah sekalian, ini di antara contoh amalan, mudah-mudahan kita bisa lakukan hal yang sama. Paling minimal jamaah sekalian, ini assalamualaikum. Paling minimal menggunakan handphone. Nah, dengan menggunakan handphone kita bertanya kabar, mendoakan dan seterusnya, dan kita meminta juga mudah-mudahan kita didoakan oleh ibu-ibu kita semuanya, orang tua kita, bapak-bapak kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Tadi ada pembahasan kita bahwa semua perintah itu atau seruan untuk laki-laki, namun kita dijelaskan bahwa pasti akan berwajah. Iya. Kemudian dikaitkan dengan surah Jumat, perintah sholat Jumat. Ya alladzina amanu dan nudiya lis-shalah. Hai orang yang beriman, apabila kamu suruh sholat maka segera. Iya. Dan apakah ini termasuk dikenakan perempuan? Iya. Kalau Imam Syafi'i memahami itu seperti itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wanita juga wajib hadir sholat, wajib menghadiri Jumat. Itu khilaf di antara ulama kita berdasarkan ayat itu. Apakah ini perintahnya umum kepada semuanya? Karena memang kalau dilihat zahirnya itu umum. Makanya dalam sebagian mazhab mengatakan perempuan juga wajib menghadiri Jumat. Meskipun jumhur mayoritas ulama kita mengatakan tidak. Kalau dilihat memang ayatnya itu secara umum bagi orang-orang beriman, namun dilihat pengamalan para sahabat. Ternyata pengamalan para sahabat yang diwajibkan hadir itu adalah kalangan laki-laki dan perempuan tidak hadir. Nah, kalaulah seandainya perempuan itu diwajibkan hadir semuanya, maka tentu akan datang riwayat-riwayat yang banyak tentang hadirnya para wanita dalam salat Jumat bersama Nabi SAW. Nah, itu jadi fungsinya di sini adalah keberadaan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi lah yang menjelaskan itu. Apakah memang ada riwayat yang menjelaskan? Nah, ternyata tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa para wanita-wanita itu hadir juga dalam salat Jumat. Wallahu a'lam. Ini jamaah sekalian, kita tutup. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.